Kalau kita itu punya hutang, usahakan terlunaskan sebelum kita meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena hutang itu bisa mencegah kita mendapatkan kebaikan di alam barzah maupun di akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yauma yamutu syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi illa ad-dain." Ketika seorang meninggal dalam keadaan syahid, semua dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Jadi hutang itu akan menjadi sebab yang harusnya seorang syahid pun itu akan mendapatkan karunia dan anugerah daripada Allah Ta'ala kalau siang hari itu masuk dalam surga, berada di dalam tempurung seekor burung warna hijau, kalau malam hari bergelantungan dengan arasy Allah. Itu khusus untuk syahid, dan semoga kita termasuk syuhada, amin. Karena syuhada itu nggak harus meninggal dalam keadaan medan perang. Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena kebakaran, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena nyantri, itu semuanya termasuk ada 70 sebab kematian orang meninggal dalam keadaan syahid. Syahid pun yang diampuni dosanya yang masuk surga nanti di akhirat, dijajarkan dengan para solihin, para siddiqin, itu tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut sampai hutangnya terbayarkan. Jadi hutangnya terbayarkan, baru dia dapat kemuliaan tersebut. Kalau enggak di dunia, di alam barzahnya, di dunia tidak dibayarkan, berarti nanti di akhirat diambil dulu daripada amal kebaikannya, baru dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan pada para syuhada itu. Nah, kalau itu syuhada, apalagi yang bukan syuhada. Nah, makanya kenapa? Jangan berharap ahli waris kita membayarkan hutang kita. Karena ahli waris membayarkan hutang kita itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Jadi kalau sudah ada ayah meninggal, dia tidak meninggalkan harta waris sama sekali, maka anak-anaknya, istrinya tidak menanggung hutang ayahnya. Enggak boleh kita yang menghutangi ayahnya almarhum itu kemudian kita menuntut kepada anaknya, enggak boleh. Kalau enggak ada hartanya, sesuai dengan fakta yang ada, enggak boleh kita itu menuntutnya. Tapi kalau ada harta yang ditinggalkan, maka harta yang ditinggalkan yang berupa harta waris itu, pertama yang kita lakukan adalah semua hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan itu harus dikeluarkan. Nah, itu yang pertama. Misalnya apa? Harta yang ditinggalkan itu belum dikeluarkan zakat, keluarkan zakatnya dulu. Harta yang ditinggalkan itu terkait dengan hutang dan belum sempat digunakan, baru dipinjam oleh si mayit, belum sempat digunakan, ternyata dia meninggal. Serahkan langsung kepada yang mengutanginya. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, semua hak yang terkait dengannya setelah kematian, misalnya Pak, misalnya hutang si mayit dan lain sebagainya, itu dikeluarkan, itu termasuk hak. Nanti yang ketiga, wasiat enggak? Kalau dia wasiat, kalau wasiatnya itu tidak lebih dari sepertiga, dilaksanakan, karena itu haknya si mayit, nggak boleh dihalangi oleh ahli waris, asalkan ada jelas wasiatnya, ada saksinya 2 atau tertulis gitu, atau dinotariskan. Dan yang keempat, baru kemudian dilaksanakan pembagian harta waris kepada si mayit. Nah, keempat, untuk apa? Untuk biaya penguburan, bukan tahlil. Tahlil lain lagi. Tahlil itu harus diambil daripada kemufakatan dan kesepakatan ahli waris. Jadi ingat ya, harta waris nggak boleh digunakan untuk tahlil, kecuali kalau semua ahli waris sepakat digunakan untuk itu. Makanya kenapa kalau ada yang meninggal, kita datang bawa kopi, bawa gula, bawa beras dan sebagainya untuk persiapan tahlil. Itu digunakan tahlil. Kalau ada lebihnya, itu milik ahli waris, nanti dibagi lagi dan sebagainya. Nggak boleh kita menggunakan harta waris kecuali dengan kesepakatan mereka. Makanya ada sebagian di antara orang itu nggak mau makan kalau pas jamuan tahlil dan sebagainya, karena takut sampai syubhat di situ. Nah, gitu. Makanya termasuk saya punya abah, itu paling nggak mau dia makan. Jadi sampai dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau nanti hadir ke majelis tahlil dan majelis hataman dan sebagainya, hadir makan, jangan kayak abinya gitu. Nah, karena kalau ayah saya, karena sudah dia punya dari seorang warok ya, dia takut sekali dia menggunakan harta orang lain, takut sampai nggak halalnya, tidak ada kesepakatan ahli waris, sehingga harta yang digunakan untuk tahlilan itu dan sebagainya itu ada syubhatnya. Nah, makanya jadi itu bukan termasuk harus dilakukan dari harta waris, tidak, tapi biaya penguburan saja. Ngasih orang yang mandikan, ngasih orang yang menggali kuburan, biaya kalau kuburan tuh beli tanahnya, itu diambil dari itu. Baru yang kelima, dibagikan di antara ahli waris.
setelah melewati semua. Kalau mati ketika dilaksanakan hak pertama, hak kedua, hak ketiga, habis sudah haknya, sudah berarti yang keempat, kelima nggak ada lagi sudah. Nggak ada yang mau dibagikan karena sudah selesai. Oleh karenanya harus diingat kalau seumpama si mayit punya utang, hutang itu harus diselesaikan dulu. Dan ingat kalau sudah meninggal, hutang kepada Allah lebih dahulu daripada hutang kepada manusia. Kalau kita masih hidup sekarang ini, kita hutang berkewajiban haji, tetapi kita mau gunakan dananya untuk kawin dulu, nggak usah haji, hajinya nanti. Kalau masih ada kelebihan cukup untuk haji, kita wajib haji. Tapi kalau sudah kita meninggal, kewajiban kepada Allah, hak kepada Allah harus diutamakan daripada kewajiban pada manusia. Dia punya utang haji, dia punya utang zakat, dia punya utang puasa, dia punya utang sholat, keluarkan dulu daripada harta warisnya. Hutang kepada manusia nanti, apa kata nanti? Kalau ada sisanya baru untuk utang manusia. Itu kalau setelah meninggal. Kalau masih hidup, diutamakan hutang kepada manusia.